Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen dan organisasi di materi week 1 sampai 4. Nah, yang pertama, konsep dasar manajemen. Manajemen adalah serangkaian aktivitas yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Nah, tujuannya itu sendiri perencanaan dan pengambilan keputusan, perorganisasian, kepemimpinan, atau disebut leading, atau pengendalian controlling. Lanjut, manajemen dan organisasi. Nah, yang pertama tadi dibilang secara efektif dan efisien. Nah, efektivitas sendiri itu doing the right thing. Artinya atau melakukan hal-hal yang benar. Nah, untuk hasil akhirnya itu tujuan tercapai. Yang kedua itu efisiensi, yang artinya doing things right. Melakukan hal-hal dengan benar. Dengan cara atau sarana itu memperoleh output maksimal dari input minimal minim pemborosan. Lanjut ke manajemen organisasi. Manajemen sendiri itu dibutuhkan di semua tingkat organisasi, ya, puncak, top, lalu menengah, middle, dan lini pertama atau frontline. Semua area fungsional, manufaktur, pemasaran, sumber daya manusia, akuntansi, dan lain-lain. Nah, pengertian organisasi itu sendiri, organisasi didefinisikan sebagai pengaturan orang-orang yang disengaja untuk mencapai tujuan tertentu, ditandai oleh tujuan yang jelas, struktur yang disengaja, dan orang-orang. Yang kedua, manajer tingkat dan keterampilan. Manajer itu sendiri adalah individu yang mengordinasikan dan mengawasi pekerjaan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk tingkat-tingkat manajerialnya, yang pertama, manajer puncak bertanggung jawab atas kebutuhan di seluruh organisasi dan menetapkan tujuan jangka panjang serta strategi keseluruhan. Yang kedua, manajer menengah mengelola pekerjaan manajer lini pertama. Lalu, manajer lini pertama mengelola pekerjaan karyawan non-manajerial yang terlibat langsung dengan produk atau layanan. Lanjut ke peran manajerial menurut Mintzberg. Interpersonal, tokoh, figurehead, pemimpin, penghubung atau liaison. Lalu ada informatif, pemantau atau monitor, penyebar informasi disebut diseminator, atau juru bicara disebut spokesman. Untuk pengambilan keputusan, pengusaha, entrepreneur, penanganan gangguan disebut disturbance handler, dan pengalokasi sumber daya disebut negosiator. Nah, untuk keterampilan manajerial sendiri itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, keterampilan teknis, yang dimana itu pengetahuan spesifik pekerjaan dan teknik yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas. Yang kedua ada keterampilan manusia, di mana kemampuan untuk bekerja dengan baik dengan orang lain meliputi kemampuan interpersonal, komunikasi, dan motivasi. Yang terakhir ada keterampilan konseptual, yang dimana kemampuan untuk melihat organisasi secara keseluruhan dan memahami bagaimana organisasi cocok dengan lingkungan eksternal. Lanjut ke perencanaan. Perencanaan adalah proses manajerial yang meliputi penetapan tujuan, penetapan strategi keseluruhan, dan pengembangan rencana untuk aktivitas kerja organisasi. Tujuan dan jenis rencana. Di sini ada kategori rencana, jenis rencana, dan karakteristik utama. Nah, untuk kategori rencana yang tujuan, jenis rencana itu SMART, karakteristik utama itu spesifik, measurable, achievable, relevant, time bound. Untuk kategori rencana yang cakupan, jenis rencana itu ada strategis dan operasional. Yang strategis sendiri karakteristik utamanya itu berlaku untuk seluruh organisasi, jangka panjang atau lebih dari 3 tahun.
Terus ada operasional, yang dimana itu merinci pencapaian tujuan jangka pendek atau kurang dari 1 tahun. Lanjut ke kategori rencana yang frekuensi. Jenis rencana itu penggunaan tunggal atau single use atau tetap sending. Yang penggunaan tunggal, karakteristik utama itu rencana satu kali untuk situasi yang unik. Kalau yang tetap, pedoman berkelanjutan untuk aktivitas berulang. Yang terakhir, spesifitas. Jenis rencana itu ada spesifik dan arah direksional. Yang spesifik sendiri itu jelas dan tidak menyisakan ruang interpretasi. Yang arah, pedoman fleksibel yang memungkinkan diskresi. Oke, next. Nah, ini ada 4 tujuan perencanaan. Yang pertama, memberikan arah yang jelas. Yang kedua, mengurangi ketidakpastian. Yang ketiga, meminimalkan pemborosan dan redundansi. Yang keempat atau yang terakhir, menetapkan standar untuk pengendalian. Next. Yang keempat kita membahas pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian adalah proses memutuskan cara terbaik untuk mengelompokkan aktivitas dan sumber daya. Hasil dari proses ini adalah struktur organisasi. Nah, elemen kunci pengorganisasian. Struktur organisasi maksudnya itu serangkaian elemen yang digunakan untuk mengkonfigurasi organisasi. Di mana itu ada spesialisasi pekerjaan. Nah, itu tingkat di mana tugas keseluruhan dipecah menjadi bagian-bagian komponen yang lebih kecil. Atau alternatif untuk spesialisasi, rotasi pekerjaan, perluasan pekerjaan, dan pengayaan pekerjaan. Lanjut ada departementalisasi, yaitu pengelompokan pekerjaan berdasarkan fungsi atau aktivitas serupa atau produk. Lalu ada rantai komando, chain of command, yang dimana itu adalah garis wewenang yang jelas dan berbeda di antara semua posisi. Oke, next ada rentang manajemen atau disebut span of management, yang dimana maksudnya itu jumlah orang yang melapor kepada satu manajer. Struktur organisasi tinggi versus datar. Kalau organisasi tinggi itu memiliki lebih banyak tingkatan manajer, cenderung lebih mahal. Kalau yang organisasi datar atau flat, itu rentang kendali lebih luas, umumnya menghasilkan moral dan produktivitas karyawan yang lebih tinggi. Oke, segitu aja materi yang saya jelaskan. Nah, untuk kesimpulannya, manajemen adalah proses penting dan berkelanjutan yang dilakukan di sebuah tingkatan dan area dalam sebuah organisasi yang dicirikan oleh tujuan, struktur, dan orang-orang. Tujuan utama manajemen adalah mencapai sasaran secara efektif, melakukan hal yang benar, fokus pada hasil, dan efisien. Yang dimana itu maksudnya melakukan hal dengan benar, fokus pada minimnya pemborosan sumber daya. Proses manajemen mencakup 4 fungsi utama: perencanaan, perorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Yang perencanaan itu berfungsi sebagai fondasi yang bertujuan untuk mengurangi ketidakpastian dan memberikan arah. Inti dari perencanaan adalah menetapkan tujuan yang smart, spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu, dan memilih jenis rencana yang sesuai. Strategis, jangka panjang, cakupan luas untuk memposisikan organisasi. Dan manajemen dengan demikian adalah tentang menggunakan keterampilan ini untuk memastikan sumber daya dialokasikan dengan benar melalui perencanaan dan diatur dalam struktur yang efisien melalui perorganisasian yang pada akhirnya mengarahkan organisasi menuju tujuannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.